Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus masuk ke bait Allah. Ketika ia sedang mengajar, datanglah imam-imam kepala dan serta pemuka-pemuka bangsa Yahudi kepadanya. Mereka bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Dan jika kalian memberi jawabnya, aku pun mengatakan kepada kalian dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Nah, dari manakah pembaptisan yang diberikan Yohanes? Dari surga atau dari manusia?" Mereka lalu berunding satu sama lain. "Jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu, mengapa kalian tidak percaya kepadanya?' Tetapi jika kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi." Mereka lalu menjawab, "Kami tidak tahu." Maka Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku pun tidak mau mengatakan kepada kalian dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ramari Fatar dan saudari-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi. Apa yang dilakukan para imam, kepala dan juga pemuka bangsa Yahudi kepada Yesus dalam bacaan yang kita dengar dalam Injil hari ini, itu bermula dari perasaan manusiawi, yaitu perasaan curiga, perasaan was-was, dan tentu juga perasaan cemburu. Mereka curiga dengan identitas Yesus yang hanya anak tukang kayu. Mereka cemburu terhadap Yesus yang bisa membuat banyak mukjizat, sehingga dalam waktu yang singkat mampu menghimpun massa yang jumlahnya sangat banyak. Orang-orang itu kalah tenar dari Yesus guru kita. Tentu, kita tidak dapat menolak adanya berbagai reaksi manusia dalam diri kita. Semuanya itu wajar. Namun sebagai orang beriman, perasaan manusia saja tidak cukup. Kita telah memiliki iman kepada Tuhan sehingga kita juga wajib melibatkan iman dalam segala macam tanggapan dan juga tindakan-tindakan kita dalam keseharian. Banyak konflik yang terjadi karena orang tidak menunjukkan jati diri yang dewasa. Ada pula yang sering nyinyir jika muncul perbuatan-perbuatan baik dari orang yang dianggapnya sebagai lawan. Mungkinkah kita masuk dalam kategori semacam ini? Sekali lagi, tentu saja ini semua berawal dari perasaan manusiawi. Namun, sebagai manusia yang dewasa dalam iman, kita harus senantiasa berusaha untuk menjadi pribadi yang reflektif daripada cuma sekedar menjadi pribadi yang reaktif. Artinya, selain pertimbangan-pertimbangan manusiawi, kita perlu juga melibatkan Allah dan Roh Kudus dalam segala situasi yang kita hadapi. Para imam kepala dan pemuka bangsa Yahudi yang dilukiskan hari ini itu mengalami yang namanya dilema ketika diminta Yesus untuk menjawab pertanyaan dirinya. Mereka ini kena batunya akibat pertanyaan yang mereka ajukan sendiri kepada guru kita. Dan itulah yang akan terjadi pada orang-orang yang hanya menuruti kehendak manusiawi tanpa mencoba untuk merenung, tanpa mencoba untuk berefleksi, dan tanpa mencoba untuk melibatkan Allah dan Roh Kudus dalam hidup mereka. Ada orang yang gemar sekali mengkritik ini dan itu. Ada orang yang suka sekali hanya mengomentari ini dan itu tanpa melibatkan diri di dalamnya. Tetapi sayangnya ia hanya bermodalkan cepat omong saja.
Ada juga orang yang gemar mengkritik tapi diri sendiri tidak suka dikritik. Ingat bahwa karya-karya Allah hanya dapat dilihat dan dinikmati oleh orang yang berani mengupayakan dan mengusahakan yang namanya kedalaman hidup. Karena itu pada masa Advent ini, saudara-saudariku yang terkasih, mari kita mencoba untuk belajar mengubah diri menjadi pribadi yang reflektif, bukan hanya menjadi pribadi yang reaktif yang dilukiskan oleh tokoh umat dalam bacaan Injil hari ini. Ada banyak cara yang bisa tertempuh, misalnya berusaha untuk selalu menahan dan mengendalikan diri, perbanyak komunikasi dan doa-doa dengan Allah dalam doa-doa pribadi, dan juga refleksilah tiap malam, bacalah kitab suci dan juga bacaan-bacaan rohani. Semoga teladan dari pemuka umat hari ini dan juga orang-orang Saduki hari ini menjadi bahan refleksi yang baik untuk kita. Bukan cuma sekedar menjadi orang yang reaktif, tapi jadilah orang yang reflektif. Bukan jadi orang yang suka hanya mengkritik ini dan itu, tetapi juga mempunyai modal untuk memperdalam dan mengupayakan hidup yang dalam di hadapan Allah. Maka mari kita bersyukur juga untuk teladan yang baik yang dilukiskan dan diteladankan oleh Santa Lucia yang kita rayakan peringatannya hari ini. Maka mari kita sejenak, kita mohon rahmat Allah supaya Allah hadir dalam hidup kita. Allah memberikan kepada kita rahmat untuk mempunyai kedewasaan iman, sehingga apapun yang kita lakukan, kita selalu menyertakan Allah di dalamnya. Bukan hanya sekedar menyatakan apa yang kita mau, sehingga pada akhirnya kita mendapatkan situasi kena batunya seperti apa yang dialami oleh tokoh umat dalam bacaan Injil hari ini. Maka mari kita hening sejenak.